Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan belajar mengajar. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa, yaitu dengan membacakan suratul Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Selanjutnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena sudah mampu melewati semester 1 di kelas 9. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di semester 2 kelas 9. Nah, adapun materi pertama untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di semester 2 kelas 9 ini adalah keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab ini kita akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 2 subpokok bahasan, yaitu yang pertama makna persatuan dalam kebangsaan, yang kedua prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, kemudian catat poin-poin penting, dan silahkan disimak video selanjutnya. Materi PPKN kelas 9 bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab ini kita akan mempelajari makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, masalah-masalah yang muncul, faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Tapi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas makna persatuan dalam kebangsaan. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat dan budaya. Pada foto selanjutnya bisa dilihat bahwa masyarakat Indonesia juga memiliki keberagaman agama atau keyakinan. Dari foto ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu perbedaan suku, adat istiadat, budaya, agama, atau keyakinan. Nah, dalam keberagaman ini tentunya kita harus memiliki persatuan dalam kebangsaan. Adapun persatuan itu sendiri berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dalam keberagaman Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain.
Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya, keberagaman itu sendiri merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di berbagai bidang. Sebagai contoh, di Indonesia, perbedaan itu meliputi perbedaan suku bangsa, agama, ras, budaya, dan lain-lain seperti yang tadi terdapat pada foto. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga bisa menjadi tantangan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan, ini dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun usaha yang dapat diwujudkan untuk menciptakan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan musyawarah dan kerjasama yang baik dengan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Jadi, walaupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat begitu banyak perbedaan, baik agama, budaya, adat istiadat, maka jika dalam menyelesaikan setiap permasalahan dilakukan dengan cara musyawarah, kerjasama yang baik dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain, itu tidak akan menimbulkan perselisihan dan persatuan serta kesatuan bangsa tetap terjaga. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Lingkungan geografis ini menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan. Karena penduduk di satu pulau yang dipisahkan oleh laut dengan penduduk pulau lainnya, itu bisa membentuk suatu kebiasaan, kebudayaan, dan corak kehidupan yang berbeda dengan penduduk yang ada di pulau lainnya. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Baik itu perbedaan mata pencaharian, seperti yang tinggal di pantai tentunya masyarakatnya lebih banyak punya mata pencaharian sebagai nelayan. Atau di pegunungan yang memiliki banyak lahan perkebunan dan persawahan, tentunya masyarakatnya mata pencahariannya lebih banyak pertanian. Nah, dalam mata pencaharian yang berbeda-beda saja, itu sudah menimbulkan corak dan kebiasaan dalam kehidupan yang berbeda-beda pula. Nah, dari berbagai perbedaan yang ada, maka ada alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah dasar negara Pancasila. Ini menunjukkan bahwa apapun kebudayaan masyarakat Indonesia, apapun adat istiadatnya, suku bangsanya, tapi kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
hanya memiliki satu dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, budaya, adat istiadat, maupun agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berlaku untuk semuanya. Yang ketiga, yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah semboyan negara kita itu sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui, arti dari semboyan itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia adalah lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi, walaupun di wilayah Indonesia terdapat berbagai macam lagu tradisional daerah, tapi dalam lagu kebangsaan kita hanya memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menjadi alat pemersatu bangsa. Dalam keberagaman masyarakat Indonesia, ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, prinsip persatuan dan kesatuan yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Namun, kebebasan di sini adalah kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta tentunya kepada bangsa dan negara. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia merasa
Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Demikian pembelajaran kita pada materi PPKN di pertemuan pertama semester 2 kelas 9. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.